Intinya, kita semua setuju kalau karya itu harus dihargai. Tapi, hargai juga akal sehat. Jangan sampai niat melindungi karya berubah jadi bahan guyonan nasional karena penerapannya kebablasan. Belakangan ini, dunia maya lagi rame banget sama berita soal hak cipta lagu. Katanya, lagu-lagu yang diputar di kafe, restoran, mall, sampai warung kopi, semua harus bayar royalti. Tujuannya sih mulia, biar para musisi dapat haknya. Kedengarannya bagus kan? Karya diapresiasi, musisi sejahtera, dan pemilik kafe. Ya, tinggal siap-siap lihat tagihan yang nilainya bikin kening berkerut sambil mikir, ini gue buka kafe apa nyewa band Metallica tiap hari? Nah, di tengah hebohnya aturan itu, terfikir secara logika nggak sih? Kalau ini dipakai ke semua jenis lagu, berarti lagu nasional juga harusnya masuk dong, terutama lagu Indonesia Raya. Loh, kok bisa? Ya kan sama aja. Lagu itu juga diputar berulang-ulang di banyak tempat. Bedanya, bukan cuma di satu kafe atau satu mall, tapi di seluruh Indonesia. Coba bayangin kalau setiap kali lagu itu diputar, ada tagihan royalti. Wah, negara kita bisa jadi negara terkaya di dunia. Cuma dari nyanyi bareng tiap Senin pagi. Jika ada royalti untuk lagu Indonesia Raya, mari kita bayangkan skenarionya. Hari Senin, jam 7 pagi, di sekolah-sekolah, anak-anak sudah berbaris rapi, bendera siap dinaikkan. Pembina upacara siap ngomong, dan pemimpin upacara siap teriak, "Hormat!" Gerak, lalu musik Indonesia Raya diputar. Semua tegap. Tiba-tiba, ada orang dari lembaga royalti lagu nasional datang sambil bawa clipboard dan senyum profesional. "Selamat pagi, Pak Kepala Sekolah. Kami mencatat barusan ada pemutaran lagu Indonesia Raya. Sesuai ketentuan, ini tagihan bulanannya. Kalau mau pakai tahunan, ada diskon 10%. Anak-anak bengong, guru-guru gelengkan kepala. Dan kas sekolah yang tadinya buat beli bola voli, akhirnya kepake buat bayar royalti. Kalau di sekolah, mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi gimana? Pas tanggal 17 bulan Agustus, dari Sabang sampai Merauke, semua daerah pasti nyanyi Indonesia Raya sebelum upacara kemerdekaan dimulai. Event rutin 17-an setiap tahun, dari lomba kerupuk ke lomba bayar royalti. Ada yang di lapangan, ada yang di alun-alun, ada yang di pinggir jalan depan rumah RW, semua serentak nyanyi. Nah, kalau royalti beneran berlaku, berarti tiap RT harus siap amplop khusus buat bayar lagu nasional. Lomba makan kerupuk tetap ada, tapi hadiahnya tinggal permen, karena budgetnya udah habis. Lomba balap karung tetap jalan, tapi karungnya bekas, karena uangnya udah dipakai buat bayar royalti. Stadion dan royalti sebelum kick-off. Lalu kita masuk ke dunia olahraga. Bayangin tim nasional mau main bola, stadion penuh, penonton semangat, pemain siap tempur, tapi sebelum kick-off semua berdiri tegap, lagu Indonesia Raya berkumandang. Tapi kali ini, sebelum wasit meniup peluit, ada petugas masuk lapangan, bawa kotak amal bertuliskan royalti lagu nasional. Setiap penonton wajib nyumbang. Kalau enggak, ya silakan nonton pertandingan tanpa pembukaan lagu nasional. Jadi nanti langsung peluit panjang dan penonton cuma bengong. Loh, kok nggak ada lagunya? Sekarang mari kita hitung-hitung. Lagu Indonesia Raya diputar setiap Senin di jutaan sekolah, setiap 17-an di ribuan daerah, setiap pertandingan olahraga, dan bahkan di acara-acara resmi pemerintah. Kalau semua itu kena tarif royalti, dan misalnya satu kali pemutaran dikenai biaya Rp1.000 saja, bayangin deh. 1 juta sekolah dikali Rp1.000 sama dengan 1 miliar rupiah per hari Senin. Itu baru sekolah. Belum stadion, belum acara pemerintah, belum lomba kampung. Dalam sebulan, wah, ratusan miliar. Hollywood lewat. Bayangan absurd di rumah sendiri.
Sekarang coba pikir lebih jauh. Kalau logika hak cipta ini dipakai ke semua lagu tanpa kecuali, berarti nyanyi Indonesia Raya di rumah pun harus bayar. Lagi iseng karaoke sama keluarga, tiba-tiba ada yang nyanyi lagu nasional. Langsung ada notifikasi. Saldo kamu berkurang Rp1.000 untuk royalti lagu. Bisa-bisa, sebelum nyanyi, kita harus cek dulu saldo e-wallet. Kalau saldo nol, ya terpaksa nyanyi versi humming aja, tanpa lirik. Hak cipta, logika, dan ironi. Oke, kita tahu kok, hak cipta itu penting, musisi butuh dihargai. Tapi masalahnya, kadang penerapannya, ya agak lucu. Karena kalau semua lagu diatur super ketat, sampai yang sifatnya nasional dan wajib pun kena, kita bakal hidup di dunia absurd. Bayangin anak SD baru hafal lagu Indonesia Raya, malah disuruh bayar. Itu sama aja kayak nyuruh anak kecil bayar pajak main kelereng di teras rumah. Peraturan yang kebablasan. Masalahnya, seringkali aturan dibuat tanpa mikirin semua skenario. Akhirnya jadi kelihatan agak memaksa. Mungkin niatnya mulia, tapi cara pelaksanaannya malah bikin orang geleng-geleng kepala. Apalagi kalau sampai ada oknum yang menjadikan ini ladang cari duit. Bukan benar-benar untuk melindungi karya, ya jadinya malah kayak bisnis kreatif, bukan perlindungan kreatif. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu dengar berita bahwa setiap orang yang nyanyi Indonesia Raya harus bayar royalti, jangan kaget. Siapa tahu nanti muncul paket langganan bulanan. Paket sekolah, 10.000 per bulan untuk nyanyi tiap Senin. Paket nasionalis premium, 50.000 per bulan, bebas nyanyi Indonesia Raya kapan saja, tanpa batas. Paket event olahraga, 5.000 per pertandingan, bonus teriak merdeka, gratis. Dan jangan heran kalau nanti ada aplikasi khusus semacam Indoraya Music Rights App yang tiap kali kita nyanyi lagu nasional langsung memotong saldo otomatis. Tentu saja, semua ini cuma ilustrasi satir. Kita nggak mungkin sampai segitu. Tapi ya, siapa yang tahu? Kadang hal-hal yang dulu dianggap konyol tiba-tiba bisa jadi nyata kalau ada yang mau mengatur. Ingat kan, dulu waktu kita pikir bayar kantong plastik itu aneh? Sekarang udah biasa. Jadi ya, kalau nanti bayar nyanyi lagu nasional dianggap normal, ya siap-siap aja. Jadi, bagaimana tanggapanmu soal yang sedang ramai ini? Coba berikan pendapatmu di kolom komentar ya.